Baik, teman-teman, sesuai janji saya di video sebelumnya, kita akan mencoba membuat hal yang mungkin bisa kita buat di Tableau, yang saat ini lagi viral ya, yaitu data coronavirus. Kalau kita masuk ke webnya, yang dibuat dashboard ini dibuat oleh Center for System Science and Engineering (CSSE). Datanya dari Job Hopkins ya. Di sini kita bisa melihat segala hal tentang coronavirus dalam bentuk visualisasi yang sangat mudah. Kalau kita lihat di sini ada lingkaran, berarti sebarannya atau populasi COVID-nya semakin besar ya. Kalau kita lihat di sini ada Rusia, ada Indonesia bahkan ya, ada saat ini Indonesia sudah sampai 18.000, tapi kita tidak membahas bagaimana penyebarannya, trennya, gitu. Nah, bahas itu. Kita bahas bagaimana cara membuatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, datanya download dari mana. Teman-teman, di sini nanti akan saya berikan juga linknya, aktifkan kolom komentarnya untuk mendapatkan linknya. Jadi kebetulan ada dua source data di sini, yaitu menggunakan data Word di sini. Data Word di sini kita bisa download, dan kebetulan data ini merupakan data primer dari Job Hopkins. Di sini ada keterangannya. Data milik Job Hopkins ya. Dan ini terupdate 2 hari atau 1 hari terakhir gitu. Kalau misalnya kita download hari ini, maka datanya berarti kalau nggak kemarin atau berapa hari yang lalu, jadi relatif real time. Lalu yang kedua, bisa juga kita menggunakan data ini, spreadsheet sini. Di sini datanya, dan ini bisa kita linkkan sebenarnya dengan Google Spreadsheet ya. Google Spreadsheet bisa kita linkkan. Namun saat ini kita akan menggunakan data ini saja dengan format CSV. Kita akan trial and error bagaimana cara membuat ini. Baiklah, langsung saja. Kebetulan datanya sudah saya download, cukup besar datanya. Kalau kita lihat 168 MB. Kita langsung aja masuk ke Tableau ya. Oke. Tableau-nya seperti ini tampilannya. Dan ini kalau kita lihat di sini ada yang namanya sheet. Sheet ini adalah tampilan dari mendrop field yang ada di data kita. Lalu ada kolom, rows, dan di sini dimensionnya, measure-nya. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa, seperti apa. Namun kita ambil dulu datanya. Datanya berformat text file atau CSV file ya. Ada text file ini berarti CSV file. Tadi ada download. Ini datanya terakhir saya download, dan kita coba upload. Dan otomatis akan muncul ya datanya di sini dengan source data COVID-19 case gitu. Kita coba buka dulu, kita loading dulu datanya seperti apa. Namun sebenarnya sambil menunggu ini kita sudah bisa masuk ke sheet 1 ya. Oke. Nah, di sini kalau kita bisa bayangkan ini apa sih ya, dimensinya apa? Kalau di Excel itu seperti sel ya. Sel. Lalu sel, di bawah sel itu kan ada kolom datanya, ini kolom datanya. Dia otomatis akan langsung membagi sesuai dengan jenis dari datanya sendiri, apakah number, apakah titik koordinat, otomatis seperti inilah. Ini yang saya bilang tadi dimension ya, dimension, dan ini adalah kolom datanya. Semakin banyak data, semakin besar data, itulah disebut big data, sehingga kita mampu melihat data kita. Yang mampu membaca data adalah orang yang mengerti data itu sendiri. Nah, kebetulan saya semua kita bisa mengerti dengan mudah datanya. Nah, ini ada data long let ya. Long let ini diisikan sebenarnya di sini ada longitude, latitude diisikan. Teman-teman bisa juga mengisikan. Nah, menariknya di Tableau itu kalau kita ke sheet 1, kita tinggal drag and drop saja. Drag and drop ya. Kita drag longitude di columns, lalu latitude di kolom. Nah, akan muncul sebuah titik di sini, karena dia masih bersifat average gitu ya. Average berarti satu titik saja. Nah, kita tinggal rubah menjadi dimension ya. Kita rubah longitude-nya menjadi dimension, otomatis akan tampil seperti ini. Kita rubah dimension akan tampil seperti ini. Nah, ini datanya kan masih kosong, artinya kita hanya men-drag drop longitude dan latitude. Nah, kita bisa juga memberikan atribut sesuai dengan data yang kita, berdasarkan atributnya apa, kira-kira di titik ini apa sih gitu ya, sesuai dengan baris data yang ada. Mungkin saya menggunakan province, kita tarik, kita tahan, kita tarik ke detail ya, kita
tarik ke detail, maka akan muncul country-nya. Ya, ini country. Kalau semakin detail semakin bagus. Datanya ini Cina, country, ya, Heilongjiang gitu ya. Nah, ini dan masih banyak sekali kita isi datanya. Tadi sudah kita isi country, province ya. Ini pada video berikutnya akan saya jelaskan juga detailnya bagaimana cara menggabungkan province dan country ini menjadi satu, karena datanya ada detail ini ya, country-nya apa, provinsinya apa. Misalkan ini country-nya ini berarti provinsinya ini artinya dia merupakan hierarki data gitu ya. Nanti akan detailnya akan di step video berikutnya. Nah, ini kita bisa isi juga dengan jumlah cases, jumlah cache ya. Kita coba tarik, nih ada cache di sini. Jadi setiap hari itu datanya diinput ya tanggal 6 bulan 2 ada cache-nya 0, ini 38 dijumlahkan nanti otomatis Tableau akan mengkomputasi itu. Nah, kalau kita tarik ke sini ke size misalkan artinya kalau kita tarik ke detail berarti dia detail tanpa apa namanya? Tanpa infografis yang ada. Kalau kita tarik detail dia udah masuk langsung cache-nya berapa. Cuman di Tableau itu nggak hanya detail, kita bisa memvisualisasikan seperti yang ada di job of skin tadi dengan tarik ke size. Jadi bukan bicara angka, nah ini bicaranya size gitu ya, size. Jadi kita bisa besarkan juga seperti ini dan kita bisa ganti warnanya juga seperti ini ya. Nah, kalau udah di sini kan dia menjumlahkan ya. Jadi kayak Cina ini sudah sampai 6,965 juta, artinya dia menjumlahkan secara kumulatif. Sementara di job of skin itu dia per hari terakhirnya apa namanya sampai hari terakhir itu terkumulatif berapa. Caranya kita menggunakan fitur date ya. Date ini kita tarik ke detail. Nah, di sini kan dia kumulatif ya, jadi namanya year, month, date gitu ya. Kita tinggal rubah, drag, drop, dan change. Tidak ada coding-codingan di sini. Kita rubah menjadi day. Kita coba lihat. Oke. Nah, di sini kita lihat di Provinsi Hubei sudah 25.000. Di Indonesia kebetulan provinsinya tidak ada, jadi sudah 18.000 ya. 18.000 tanggal 9, sorry, 9 Mei ya. 9 Mei. Ini banyak sekali datanya. Jadi di Rusia sudah di Cina ya Cina ini datanya sudah dead ya. Jadi sudah terupdate sesuai dengan data yang kita ambil. Nah, mungkin itu dulu bubble chart cara membuat data coronavirus. Tadi di Tableau juga bisa kita rubah mappingnya dengan cara merubah background maps. Tadi kan modelnya adalah dark ya. Kita rubah dark dan kita tunggu. Dia akan merubah petanya menjadi dark seperti ini. Dan selanjutnya kita transparankan ininya. Sebenarnya warnanya bisa kita transparankan. Coba karena warnanya hanya satu, jadi tertampil merah kita bisa ganti di sini apapun warnanya. Bisa oranye gitu ya. Kalau ini kita lihat opacity-nya bisa kita kurangi. Kita coba lihat. Artinya dia mengurangi dari tingkat kecerahannya kalau nggak salah di sini. Jadi seperti itu. Sini kita gampang merubah warnanya. Teman-teman silakan diaktifkan kolom komentar ya. Jadi di sini sudah berhasil kita buat bubble chart seperti data coronavirus. Dan nanti di video berikutnya kita akan coba membuat grafik ini seperti apa perjalanannya, trennya di video berikutnya. Dan kita coba mengeksplorasi lagi perbandingan antar negara Indonesia dengan negara mana. Nanti kita akan coba olah di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan di like, share, and komen ya video ini sehingga kita tambah semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.